selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Eva Ambarita dari kampus Universitas IB, semester 5, jurusan akuntansi, kelas M1. Pada malam hari ini saya akan memaparkan tentang Financial Reporting System dan Managerial Reporting System yang saya ketahui. Di sini, sebelum memahami bagaimana cara membuat sebuah laporan keuangan maupun pelaporan manajemen, kita perlu mengetahui apa itu General Ledger System atau yang biasa disingkat dengan GLS atau Sistem Buku Besar Umum. GLS memiliki karakteristik sebagai penghubung ke sistem lain dalam suatu perusahaan melalui arus informasi. Ringkasan dari siklus transaksi dibuat menjadi GLS, digunakan sebagai input untuk membuat suatu FRS maupun MRS. Sebagai sebuah input, General Ledger System harus mengumpulkan data dengan segera dan serta akurat, mengklasifikasikan data sesuai dengan kode akun yang ditetapkan oleh perusahaan, serta harus memastikan kevalidan dari suatu transaksi. Kemudian, bila semua sudah terpenuhi, data transaksi dapat diproses lebih lanjut. Oke, sumber input dalam GLS berasal dari voucher jurnal yang dapat digunakan untuk mewakili rangkuman transaksi yang serupa atau transaksi yang unik, serta mengidentifikasi jumlah keuangan dan akun buku besar yang dipengaruhi. Sebuah voucher jurnal perlu diotorisasi oleh manajer yang bertanggung jawab di bidangnya. Oke, kita lanjut. GLS memiliki database yang terdiri atas sejumlah file transaksi, seperti kita dapat jelaskan satu persatu ya. 1. GL Master File. File utama untuk Financial Reporting System berdasarkan card dari suatu akun. Oke, kita lanjut yang kedua. GL History File digunakan untuk mewakili laporan keuangan komparatif dengan basis historis. Oke, kita lanjut yang ketiga. Voucher Journal Life. Semua jurnal pada periode sekarang. Maksudnya di sini periode sekarang, kita buat contoh tahun 2021, kita buat voucher journal live-nya untuk 2021. Oke, yang keempat, voucher journal history live. Ini maksudnya kan jurnal pada periode lalu untuk melakukan audit trail. Oke, yang kelima, responsibility center file. Yang kita tahu respon berarti kita mendapatkan insting untuk keuangan tersebut. Di sini diartikan data keuangan dari penanggung jawab untuk manajemen reporting system. Kita lanjut yang keenam, budget master file. Data anggaran dari penanggung jawab untuk manajemen reporting system. Oke, dalam pelaporan GLS, ia menganalisis daftar transaksi yang ada, mengalokasikan beban ke bagian biaya, membandingkan akun balance dengan periode sebelumnya. Apakah periode sekarang dengan periode sebelumnya dapat seimbang, serta menyiapkan neraca percobaan untuk mengetahui periode sebelumnya dengan periode sekarang. Dalam menyampaikan financial report, GLS menyiapkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, serta arus kas. Sedangkan menyiapkan manajemen reporting, GLS menyiapkan laporan manajemen yang terdiri dari analisis penjualan, kas, serta piutang. GLS juga mengkode sebuah akun dengan card of account, yaitu yang artinya daftar akun yang dirancang dengan baik, komprehensif, yang merupakan basis bagi GLS serta sebuah kritikal bagi financial reporting maupun manajemen reporting. Oke, sekarang kita masuk yang pertama yang kita bahas tadi tentang financial reporting system, yang
laporan keuangan. Kita masuk pada pembahasan ini yang artinya penerima utama dari informasi laporan keuangan adalah pihak eksternal. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pihak eksternal memerlukan informasi tersebut untuk mengetahui tren-tren kinerja selama waktu tertentu dan kemudian melakukan perbandingan di antara organisasi yang berbeda. Oke, kita lanjut ya. Aktivitas dari sebuah sistem laporan keuangan adalah bahwa ia memiliki sumber-sumber input yang terdiri atas file utama General Ledger, file historis General Ledger, dan input langsung dari kelompok pelaporan keuangan. Output yang paling umum dari FRS adalah laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Oke, kita lanjut. Cara mengontrol GLFRS Financial yang tadi kita bahas. Resiko yang mungkin terjadi dalam GLS seperti jejak audit yang detektif, akses yang tidak terotorisasi ke buku besar umum, akun besar umum yang tidak seimbang dengan akun besar pembantu, serta saldo buku besar umum yang salah karena voucher jurnal yang salah atau tidak terotorisasi. Bila tidak dikontrol, risiko tersebut dapat menyebabkan laporan keuangan dan laporan-laporan lainnya dapat menyesatkan para pemakainya, seperti orang yang membuat laporan keuangan tersebut. Mereka dapat menyesatkan laporan keuangannya nantinya. Oke, untuk itu harus ada sebuah kontrol dalam melaksanakan GL. Kita buat ya, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, otorisasi transaksi, yaitu voucher jurnal perlu diotorisasi dengan benar oleh manajer yang bertanggung jawab. Hal ini artinya jika manajer telah mengontrol semuanya, maka tidak ada salah satu karyawan pun yang akan berani untuk membuat laporan keuangan serta menyesatkan para pemakai laporan keuangan tersebut. Yang kedua, pemisahan tugas. Ya, di sini artinya pemisahan tugas yaitu GL memberikan verifikasi kontrol bagi para proses akuntansi. Tugas memperbarui General Ledger harus dipisahkan dari semua tanggung jawab akuntansi dan pengawasan aktiva dalam organisasi. Oleh karena itu, tugas administrasi General Ledger tidak boleh, yaitu yang pertama kita buat. Administrasi General Ledger tidak boleh bertanggung jawab melakukan pembukuan untuk jurnal-jurnal khusus atau buku besar pembantu. Yang kedua, tidak boleh menyiapkan voucher jurnal. Yang ketiga, tidak boleh mengawasi aktiva fisik. Yang keempat, tidak boleh mengontrol akses. Akses yang diotorisasi ke akun-akun buku besar umum dapat menghasilkan kesalahan, penipuan, dan salah penyajian dalam laporan keuangan. Maka di sini kita perlu memastikan bahwa voucher jurnal yang diposkan hanya oleh individu yang diotorisasi. Oke, kita lanjut yang keempat, yaitu tentang catatan akuntansi. Suatu jejak audit diperlukan untuk beberapa alasan. Yang pertama, memberikan kemampuan untuk menjawab pertanyaan. Yang kedua, mampu merekonstruksi file-file semua atau sebagian file yang memiliki kerusakan. Yang ketiga, menyediakan data historis yang diperlukan oleh auditor. Yang keempat, memenuhi peraturan pemerintah. Oke. Yang kelima, menyediakan sarana untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan. Yang keenam, verifikasi independen. Fungsi General Ledger yaitu sebagai suatu langkah verifikasi independen di dalam sistem informasi akuntansi.
ada dua sistem yang kita gunakan, yakni batch system dan real-time JL system. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang batch system. Oke. Batch system artinya aplikasi pemrosesan ringkasan proses transaksi dan mencatat transaksi di general ledger di mana mereka terlaksana dan terakhir memposnya ke general ledger. Voucher journal tersebut telah diotorisasi dan merupakan sumber dari postingan GLS. Yang kedua, real-time JL system. Oke, saya akan menjelaskannya. Transaksi dicatat langsung di general ledger dan langsung dibuat voucher jurnalnya saat itu juga. Tidak ada, maksudnya di sini saat itu juga setelah melakukan general ledger, transaksi dicatat, di situ juga akan dihasilkan voucher jurnalnya supaya tidak terjadi penipuan atau pemalsuan data. Banyak perusahaan yang memposkan laporan keuangannya ke website mereka dengan menggunakan HTML atau yang kepanjangannya yaitu Hypertext Markup Language. Namun HTML report tidak dengan mudah diproses karena dia otomatis. Maka solusinya adalah XBRL derivatif dari XML. Oke, sekarang kita masuk yang kedua nih. Manajemen Reporting System, yang artinya sistem pelaporan manajemen. Oke. Setelah kita membicarakan tentang laporan keuangan perusahaan yang ditujukan secara umum untuk pihak eksternal, sekarang ini kita beralih membicarakan sistem pelaporan manajemen atau SPM. Walaupun pada hakikatnya tidak wajib, namun SPM secara tidak formal dianggap penting. Dalam sistem kontrol internal organisasi, suatu sistem pelaporan yang mengarahkan perhatian manajemen ke masalah-masalah dengan tepat waktu, juga menciptakan efektivitas manajemen dan mendukung tujuan bisnis organisasi. Oke. Faktor-faktor dalam MRS ada faktor-faktornya ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi MRS diklasifikasikan menjadi beberapa proses. Oke, saya akan menjelaskannya. Yang pertama, proses pengambilan keputusan. Yang diartikan dengan pengambilan keputusan bukan merupakan tindakan yang spontan ya. Kita harus menerima data baru kita dapat mengambil keputusan. Perlu pemikiran yang mantap dalam melakukan pengambilan keputusan. Maka langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengidentifikasikan masalahnya. Yang kedua, kita harus mengevaluasi solusi alternatif yang paling mudah. Yang ketiga, mengimplementasi solusi yang terbaik. Yang keempat, melakukan pemeriksaan pasca implementasi. Yang kelima, yang terakhir, mengidentifikasi masalah. Oke. Masalah-masalah itu sendiri seringkali tidak dapat diamati. Kita tidak dapat mengamatinya secara langsung itu. Maka kita dapat mengamati gejala-gejala dari masalah tersebut. Apa dampak-dampaknya, kita dapat mengamati hal tersebut agar kita dapat mengambil kesimpulan. Kita harus dapat mengetahui perbedaan ini karena memperlakukan suatu gejala sebagai suatu masalah akan mengarah ke keputusan yang salah. Jika gejala dan suatu masalah kita gabungkan tanpa kita melakukan cara yang 5 tersebut, kita akan mengambil keputusan yang salah. Oke, yang ketiga, evaluasi solusi alternatif. Dalam mengambil keputusan, manajer harus mengidentifikasi dan mempertimbangkan semua opsi yang layak yang dapat kita gunakan. Biasanya lebih baik menyangkal kebaikan pilihan daripada sekedar mengasumsikan tidak ada sama sekali, hanya untuk menemukan kemudian suatu kesempatan akan hilang. Yang keempat, implementasi solusi terbaik. Pengambilan keputusan harus mempertimbangkan semua sumber daya yang perlu untuk mengimplementasikan keputusan tersebut. Hal ini mungkin memerlukan pengembangan implementasi yang rinci dengan batas waktu dan poin-poin pengecekan untuk memastikan bahwa semua tahap berjalan sesuai jadwal, yaitu saya akan
menjelaskan tahap-tahap yang ada dalam implementasi solusi terbaik. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, mengatur pembiayaan proyek. Yang kedua, negosiasi kontrak dari para pemasok dan kontraktor. Yang ketiga, mendapatkan lisensi, mendapatkan izin dan wilayah otorisasi. Yang keempat, mengorganisasi program pelatihan kembali untuk para pegawai yang dihadapkan dengan praktek prosedur dan peralatan baru. Yang kelima, merencanakan perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Yang keenam, melakukan pemeriksaan pasca implementasi. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menentukan apakah keputusan dan proses pengambilan keputusan sudah tepat. Pemeriksaan pasca implementasi menyediakan wawasan yang berharga pada keseluruhan identifikasi masalah, kecukupan, dan ketangkapan kriteria keputusan. Skema tertimbang yang digunakan, ketetapan proses penilaian, dan efektivitas rencana implementasi. Di dalam suatu manajemen, terdapat prinsip yang harus dijalankan seperti formalitas pekerjaan, tanggung jawab dan otorisasi, jangkauan kontrol, serta sebuah manajemen dengan pengecualian. Manajemen juga memiliki fungsi, level, dan jenis keputusan. Semua dapat kita jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki fungsi perencanaan, yang artinya fungsi yang mencangkup perencanaan berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang aktivitas yang akan datang dari suatu organisasi. Yang kedua, fungsi kontrol, yaitu memastikan bahwa aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan rencana. Oke. Keputusan manajemen dapat dibedakan menjadi keputusan perencanaan taktis, keputusan kontrol manajemen, serta keputusan kontrol operasional. Manajemen memiliki beberapa jenis laporan. Laporan merupakan sarana untuk membawa informasi kepada para manajer agar efektif. Suatu laporan harus memiliki atribut, relevan, ringkas, orientasi, pengecualian, dan lain-lain. Laporan tersebut berisi informasi numerik, verbal, atau grafis, atau kombinasinya. Tujuan dari laporan itu sendiri adalah, tujuan dari laporan yang kita lihat adalah: 1. Mengurangi tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan suatu masalah yang dihadapi dalam mengambil keputusan. Yang kedua, mempengaruhi perilaku pengambil keputusan dengan cara yang positif, tidak menggunakan cara yang negatif. Oke. Hasil dari perjalanan akan didapatkan suatu laporan manajemen dan digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan, baik itu untuk top, middle, maupun lower manager. Oke, demikian hasil persentase saya. Bukan hasil persentase, demikian apa yang saya tahu saya paparkan kepada teman-teman sekalian, supaya semoga bermakna, semoga para teman-teman dapat melihat video saya dan like, subscribe juga ya, serta semoga di semester berikutnya kita dapat bertemu kembali. Terima kasih.